Halo semua, berjumpa lagi di Alit Arnawa channel ternak sapi Bali ya. Kali ini kita berada di kandang yang baru kita perbaiki ini, dan sekarang setelah kita pasang atapnya dan hujan, bisa kita informasikan keadaan seperti ini ya. Dan ini suasana kita di kandang kita di sawah ini, kembali hujan deras turun. Dan seperti penampakannya ini, kandang kita ini kebanjiran ya. Ini ternyata seperti ini. Di waktu hujan-hujan, kandang kita ini airnya banjir di sini. Jadi nanti bisa kita perbaiki salurannya supaya nanti airnya mengalir. Setelah nanti kita perbaiki bawahnya, dan setelah bisa nanti kita masukkan sapinya. Dan untuk itu kita berbagi informasi dulu kepada teman-teman, sambil kita berteduh di sini dulu, menunggu hujannya reda. Kita sambil bincang-bincang, ngobrol-ngobrol ringan seputaran kita breeding sapi, khususnya sapi Bali. Jadi kita di sini ingin selalu berbagi informasi kepada teman-teman untuk para pemula, tentunya yang baru belajar ingin berternak sapi, khususnya sapi Bali. Kita harus menyediakan pakan sebelum kita membeli sapi ataupun mendatangkan sapi. Kita harus pastikan rumputnya sudah ada, supaya nanti saat sapinya datang itu kita bisa menyediakan pakan untuk sapinya. Seperti kita lihat di sini, di tempat ini ada bahan pakan seperti rumput odot dan rumput sawah, dan rumput gajah juga ada. Dan kemarin kita baru belajar menanam rumput pakcong, dan sekarang musim hujan ini sudah baru bertumbuh. Jadi sahabat, untuk yang baru ingin belajar berternak sapi, bagi seperti saya pemula ini yang mengandalkan pakannya dari sawah ataupun kita ngarit, dan tidak mengembalakan sapinya di tempatnya luas, seperti di sapi sawit ataupun di tempat-tempat yang luas, seperti sahabat kita yang ada di Lampung, di Riau, di Sumatera itu ya. Karena di sana struktur ataupun alamnya beda. Di sana itu di yang namanya sapi sawit itu, sapinya dilepas liarkan di kebun sawit, jadi bisa dia tuh mencari pakan sebebasnya, dan tentunya sampai bosan dia bisa memilih rumput yang mana dia sukai. Beda dengan kita, kalau kita memelihara sapi dengan cara mengandangkan secara seperti di tempat ini, walaupun rumputnya banyak, kalau tidak kita carikan sapinya tidak akan makan. Itu karena kita sudah mengandangkan sapinya di dalam kandang ini, tujuannya supaya sapinya aman dan tidak banyak menghabiskan tempat, dan tentunya bisa kita pantau sapinya di saat kita mau jual ataupun kita mau vaksin. Seperti kemarin di saat PMK, kita bisa memvaksin sapinya itu secara cepat dan aman. Itu kelebihan kita pakai kandang. Dan tentunya sapi di Riau, di Lampung ataupun di Sumatera, itu sapinya dilepas liarkan tentunya banyak. Seperti di Australia, sapinya itu bergelomboran. Tentunya dia tuh berpindah-pindah tempat, blok 1, blok 2 itu bergiliran. Beda dengan kita di sini di Bali, seperti yang kita ketahui, Pulau Bali sangat terbatas tempat lahan untuk pengembalaannya, hanya tempat khusus-khusus saja. Mungkin ada yang memelihara sapi di sentral-sentral pengembalaan pemurnian sapi. Tapi kita di masyarakat seperti kita ini, pemula di kampung-kampung, kita pasti memiliki kandang. Jadi kita itu memelihara sapinya dengan sangat sederhana, dengan mengandangkan sapinya seperti saat sekarang ini di musim hujan, supaya sapinya tidak kehujanan dan tidak kepanasan di musim kemarau. Dan tentunya itu kita selalu menyediakan rumputnya seperti rumput odot ataupun rumput gajahan, dan rumput sawah itu kita sediakan supaya sapinya tetap nyaman dan aman di dalam kita taruh di kandang.
Ya, itu sambil kita ngobrol-ngobrol ringan ini sambil ditemani oleh hujan, dan tentunya ini suara keras sekali karena atap kita pakai spandek seperti seng itu, jadi suaranya sangat keras. Ya, mohon maaf mungkin ada teman-teman tidak nyaman dengan suara yang kita dengar di sini, supaya nanti mohon maaf ya, karena ini kita ingin berbagi informasi pengalaman sambil kita beristirahat, ngobrol-ngobrol ringan kepada sahabat pecinta ternak sapi, para teman-teman, para konten kreator yang selalu setia mendukung channel saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman Laskar Ngarit dimanapun berada, semoga selalu menginspirasi para peternak belajar berternak lewat YouTube, dan sambil nge-YouTube kita bisa berbagi informasinya. Walaupun kita AdSense kita tidaklah cukup untuk kita sebagai biaya, tapi untuk kita berbagi pengalaman itulah terpenting. Nanti setelah ada manfaat, tentunya kita teman-teman juga bisa mencari informasi lewat YouTube. Otomatis video kita nanti bisa direkomendasikan oleh YouTube, dan semoga kedepannya kita bisa lebih viral lagi. Tentunya seperti teman-teman kita yang seperti YouTuber terkenal yang sudah punya ratusan subscriber, tentunya itu bisa kita jadikan pembelajaran kepada teman-teman bahwa usaha itu akan selalu kita perjuangkan sampai nanti kita kekuatan kita maksimal. Tentunya kita berikan kepada para sahabat, walaupun kita hanya sebagai pemula, tapi semangat kita berbagi supaya nanti kita sama-sama belajar. Dan ini penampakan kita di dalam kandang kita ini, tentunya ini tempatnya terbuka sekali di sawah. Jadi kalau sapinya ini nanti tentunya bisa kita antisipasi supaya tidak banjir seperti ini ya. Ini karena hujan deras, jadi kita bisa melihat di sini kebanjiran ya. Dan tadi kita sebelum hujan kita sudah cari rumput. Ini tugas kita sebagai tukang ngarit, memang utamakan dulu tugas kita untuk mencari pakan sapi. Setelah itu baru kita nge-YouTube ataupun bikin konten-konten supaya bisa selalu menjaga silaturahmi kita, dan tentunya bisa seperti teman-teman sukses dalam berternak, sukses dalam nge-YouTube. Oke, mungkin itu saja bisa saya informasikan supaya tidak cepat bosan nanti sahabat untuk selalu berbagi, para pecinta peternak juga dimanapun berada. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ini penampakannya di kandang sapi kita ini dalam keadaan hujan seperti ini. Semoga nanti aman-aman, dan tentunya di saat hujan ini kita juga bisa memaksimalkan rumputnya cepat tumbuh dan bisa kita nanti berikan sapinya. Oke, sampai sini dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.